Kamu udah nangka untuk pribadi, padahal dia belum jelaskan. Itu salah. Kita harus memahaminya dari awal Dalam sampai konteks akhir. apa dulu? Konteksnya apa? Kalau kita lagi bicara, kita sudah menjelaskan Roh Kudus dalam konteks sebagai pribadi. Pribadi atau nama? Iya. Masuknya kita Nah, yang Roh Kudus dalam konteks nama daripada Roh Kudus itu Kamu dipakai harus juga. Jangan bilang ada orang yang dikasih kayak memaparkan materinya ini. Makanya kamu harus tanya dulu tadi. Ini Roh Kudus, nanti dia jelaskan nanti di pertengahan. Ini yang mengacu ke nama. Kamu kutip lagi kata-katanya awal. Kamu bilang Roh Kudus adalah Bapa. Berarti pribadi. Kamu yang simpulkan. Ya, Berarti kamu bukan berdasarkan pemahaman kamu. Makanya langsung jatuh ke Jatuh ke pemahaman Enggak, dia. mesti ditanya dulu, kamu Roh Kudus ini maksudnya kita dalam konteks apa nih kamu bicara? Dalam konteks namanya atau dalam konteks pribadinya? Kalau dalam konteks pribadi kita percaya bahwa Roh Kudus itu tidak sama dengan Bapa. Dalam artian itu pribadi yang berbeda, tetapi kesetaraan itu sama, esensinya Allah. Gitu. Esensi Allah. Tetapi dalam konteks nama itu berbeda. Kamu bisa jelaskan gitu, misalkan gitu. Atau sama, kamu jelaskan gitu. Lebih mesti dipertanyakan lagi. Yang menyimpulkan itu dia sendiri. Enggak, Dia kalau saya bikin paham, dia ambigu. kalau saya paham itu, walaupun tadi bilang nama itu kalau bukan langsung ini mengacu kepada Bapak, kata Bapak sendiri itu sudah pribadi, walaupun kita nggak paham sih. Secara umum memang sudah mewakili nama Bapak. Bapak itu bukan nama loh. Itu bukan Bapak nama. itu sebutan. Iya, sebutan. Iya bukan nama, sebutan nama-nama beda. Kalau nama itu kayak kamu sujud, sebutannya kamu siapa? Nah, beda. Kalau misalnya makanya kan yang di kitab Matius pun juga dikatakan ditulis apa? Itu salah penerjemahan. Harusnya kalau itu disebutnya sebutannya Immanuel, bukan namanya bukan nama Immanuel. Karena kalau namanya itu Yesus, tapi sebutannya Immanuel. Nah, beda sebutan sama Namamu yang beda. telah kau berikan kepadaku. Orang Israel sebutnya Immanuel, artinya apa? Tuhan beserta kita. Tetapi nama daripada yang lain siapa? Yesus. Nama Yesus. Kan? Iya, makanya kan dalam bahasa aslinya jelas berbeda. Sebutan sama nama itu beda. Kalau nama tuh onoma, sebutan apa itu? Nama Yesus kan. Iya, Itu udah nama Yesus. Kan? itu nama baru. Berarti ini kalau nama Yesus itu berarti itu nggak bisa kita kasih, kita nggak bisa Itu lebih- katakan. Itu pribadi memang. Nah, itu pribadi kan. Iya. Kalau kita bilang nama Roh Kudus sama dengan nama Yesus. Nah Bisa makanya nggak? makanya kan dibilang kan kalau tadi kan kamu bilang bapak, ya kan? Nah bapak itu bukan nama, bapak itu sebutan. Iya saya sebutan. Kayak misalnya kamu punya kakek gitu, tapi bukan nama. Iya itu sebutan. Itu sebutan. Bisa dipahami nggak sih? Roh Kudus ya, Roh Kudus itu sebutan. Pribadinya itu roh. Tapi itu sebutan buat kita, makanya kan nama-namanya itu ya apa? Roh Kudus itu apa nama-namanya banyak di situ. Kebingungan sih. Yang saya tahu ya, kakak pernah dengar nggak dari penyiar pasti tanya itu orang sebenarnya katanya nama Roh Kudus itu kan nama Roh Kudus itu siapa gitu? Kalau nama anak berarti namanya Yesus. Nah kata Kalau kita, ada nama nanti. ya Roh namanya kan Ya, benar. Berarti Roh Kudus itu nama. Salah satu nama. Ya ampun, kamu harus kamu memparalel, kamu itu jangan hanya mengutip ini namanya doang, kamu mentok di situ aja. Kamu harus paralelkan dengan ayat-ayat yang lain yang mengatakan Roh Yesus Kristus, Roh Allah Bapa dan sebagainya. Itu harus disandingkan, itu mengacu kepada siapa. Kamu itu ambigunya di pemahaman Roh Kudus doang. Kamu udah menganggap bahwa nama itu udah 100% pribadi. Kemana-mana sih ya. Ini gelitiknya sama orang. Bilangnya Iya, kakak gelitik. Jadi dia padahal kaki bilang Hati ya pernyataan mas bisa dilalui. enggak masuk ke Sabelian itu enggak masuk. Sabelian itu secara spesifik langsung menekankan Yesus itu Bapa, Bapa itu Roh Kudus. Itu tekanan, itu menekankan. Itu pertegasnya. Kalau kita enggak ini kan yang kita bahas. Makanya yang saya bilang sama kamu, kalau misalnya orang kasih pernyataan, kamu jangan ngambil kesimpulan sendiri. Kamu harus memahami konteksnya apa, yang kita bahas apa. Justru kamu Sesuai dengan diktat. Kita kan berbicara diktat tadi kan? Kita berbicara diktat. Bisa mengacu kepada, berarti kalau kita baca diktat, apakah itu mengacu kepada pribadi? Tidak, nama-nama Roh Kudus banyak. Bisa mengacu ke Bapa. Justru yang saya pahami pemahaman mengacu kepada pribadi. Itu pemahaman yang salah. Iya,
mengacu nggak yang saya Kristologi, jelaskan? kamu ambil kristologi Mengacu nggak? Enggak, saya tanya. Mengacu nggak? Diambil. Ya, mengacu nggak yang saya jelaskan? Ambil. Ambil. Apa pemahaman Ya, saya udah selesai. pribadinya ini satu, tetapi namanya itu namanya sama. Yang saya udah jelaskan itu udah jelas. Yang penekanan kepada Sabellianisme adalah Yesus itu Bapa, Bapa itu Roh Kudus secara pribadi. Ngerti nggak? Satu pribadi. Satu pribadi. Iya, Dan satu pribadi. nah, kita nggak berbicara Nah. pribadi, kita berbicara nama. Pribadinya Iya, nama. pribadinya berbeda. Kenapa kamu kok tidak jelas ya? Pribadinya berbeda. Pribadinya Berbeda beda. Itu kan pemahaman kalau pribadi itu pribadinya sama, Roh Kudus, Bapa dengan Yesus itu kan pemahaman ini Sabellianisme itu kan pribadi satu. Iya. Itu pribadi, bukan Tetapi nama itu Iya. nama Ah, nama itu mereka itu bisa pakai nama Yesus itu mengacu kepada pribadi ini yang satu ini. Bisa juga misalnya seperti Roh Kudus. Ini bisa mengacu kepada pribadi yang satu ini. Iya, Ah, itu benar, itu sama itu yang kamu benar. tadi. Isabelianisme benar. Itu Bisa kalau pakai secara nama-nama saja bisa pribadi, mengacu kepada- ngerti nggak? Kalau secara pribadi kita tegaskan itu masuk. Kalau kita berbicara tentang nama-nama Roh Kudus, kita nggak mengungkit pribadinya. Bisa bedakan nggak pemahaman kita dengan Sabellianisme? Sabellianisme penekanannya itu yang sama dengan modalistis, ya kan? Oneness. Pribadinya secara spesifik itu satu. Ya, itu satu ya. Yesus itu Bapa, Bapa itu adalah Roh Kudus. Itu aja. Mereka tidak menggunakan nama sebagai pribadinya satu, tapi tidak berbeda. Tapi kalau kita berbeda, pribadi tiga. Nah, tetapi yang kita permasalahkan ini nama Roh Kudus, nama-nama Roh Kudus. Roh Kudus bisa mengacu kepada siapa saja. Iya. Itu yang kita permasalahkan hari tadi. Tapi kamu udah kemana-mana. Kamu udah langsung urusan pribadi ini terus. pemahaman kamu. Ngerti nggak? Ya, Bukan iya. berarti nanti kamu asumsikan Ya, iya, nama tadi Bapak pernyataan sendiri. tadi, makanya Bapak bisa jadi berbeda akhirnya pribadi karena kamu bilang nama Yesus bisa nama Roh Kudus. kepada udah kita pertegas, kita tidak berbicara pribadi. Iya. Tapi kamu tidak sedang berbicara pribadi. Kamu sedang berbicara nama. Tapi tanpa kamu sadari, kamu juga sedang mengikuti pribadi. Yang kan saya udah pertegas. Kamu tahu nggak pertegas Itu itu yang apa? yang Kamu tahu nggak pahami. benang merahnya apa? Kamu tahu benang merahnya apa? Ya, saya tahu Apa? namanya nama. Ya kalau Tapi nama tanpa berarti kamu sadari, kalau kamu nama-nama sedang Roh menyinggung Kudus. pribadi. Kita berbicara nama Roh Kudus ya, bukan nama Bapak, bukan nama Yesus. Ya, Nah, apa? bukan nama Yesus. Yang kita permasalahkan itu nama Roh Kudus, mengacu kepada siapa saja. Ngerti nggak? Itu yang kita permasalahkan, nama Roh Kudus, bukan nama Bapa, bukan nama Yesus. Nama Ya. Roh Kudus mengacu kepada Yesus tidak mungkin mengacu kepada Bapa karena Yesus satu pribadi. Tetapi nama Roh Kudus ini yang dipermasalahkan. Kadang dia pakai kepada Bapa, mengacu kepada Bapa, dia pakai mengacu kepada Yesus. Ngerti nggak? Mengacunya dalam arti Nah, dalam pengertian apa? mengacu kepada Yesus itu kan ada kemarin kan pembahasannya Roh Yesus itu Roh Kudus itu sendiri kan ada kan pernah nggak dengar? Roh Yesus. Nah, Roh Kudus itu Roh Yesus Ini sendiri. itu, makanya saya bilang, ini kan pemakaian Roh Kristus di Roma 8 ayat 9 kita buka. Di situ Roh Kristus. Nah sebenarnya bukan Kristus tapi Roh Kudus di situ mengacunya Roh Kudus. Makanya kita bilang seolah akhirnya jadi Roh Kristus mengacu kepada Roh Kudus. Enggak, ini selalu jemaah. Yang dibilang itu nama, bukan pribadi, bukan seolah-olah Roh Iya, Kudus itu bukan. nama di sini. Ya sudah, kalau nama bukan pribadi, bukan pribadinya yang satu. Kamu tahu nggak pemahaman kamu itu, tahu nggak? Kamu itu udah berbeda jauh dari konsep ini. Dan kamu udah mengikut Sabellianisme yang sebenarnya nggak berkaitan. Kalau kamu udah mengerti benang merahnya itu di mana. Tapi kamu dari tadi itu nggak paham mana yang kita bahas, mana yang disangkut pautkan. Jangan langsung Kamu udah masuk ke jangan situ. langsung bilang Sabellian padahal dia nggak Sabellian. Padahal di penjelasan ini nggak ada yang Sabellian. Ada nggak siswa yang langsung ini di PR di bahasa Inggris? Ini kan apa dulu kalau Roh Kudus bahasa Yunani? Iya, Mak. Hanya pneuma doang. Kalau kudus ya Pneuma kan Hagion.
Pneumahagion atau Pneumahagion kan. Atau- Ada nggak di bahasa Indonesia pneumahagion? Pneumahagion Pneuma. Kristus misalnya. Kristus. Pneumahagion Kristus. Berarti itu kalau ada berarti sudah jelas nama Roh Kudus bisa mengacu kepada Yesus. Kenapa kamu Nggak harus selalu begitu. Nggak harus selalu begitu. Tapi kan dari konsepnya loh. Itu memaksa untuk masuk kamu untuk Membenarkan membenarkan untuk Makanya membenarkan saya kamu. bilang, nah kalian pakai Roh Kristus ini, kalian pakai itu salah ketimbang ini. Nah, kamu kira cuma satu namanya di situ. Itu banyak namanya di situ. Ini Emang dalam di situ emang ini salah penerjemahan. yang saya pahami. Tapi kemarin hanya pemakaian kata roh karena di sini Kalau mungkin di situ dalam salah hubungannya terjemahan keilahiannya kata roh muncul 385 kali. Berarti yang kamu Contohnya, permasalahkan berapa? roh Allah. Ini Nah, bukan yang roh kamu permasalahkan Kudus apa? mengacu kepada roh Bapa, akhirnya roh Kudus mengacu kepada Bapa. Mengerti nggak kamu nama-nama Ini Roh Kudus pemakaian mengacu kata kepada roh. Roh Kudus itu Allah nggak? Iya, dari konteksnya nama-nama Roh Kudus. Nah, kamu pahami ayat di pertamanya ini kan ada pembagian. Roh Kudus itu Allah nggak? dalam hubungan Enggak, Roh Kudus itu Allah. kata roh. Roh Kudus itu Allah nggak? Kata roh itu dipakai 385 kali. Contohnya Pernah 1 Korintus 3:16 roh Allah. yang paling bukan dalam arti yang paling banyak Kudus. pakai kata Roh Kudus Bapa atau Yesus? Yang paling banyak pakai kata Roh. Yang paling banyak yang disebut 300 berapa tadi? Yang paling banyak menggunakan kata Roh Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Kalau hanya kata roh itu lebih banyak. Itu kalau hanya kata Roh. Yang saya tanya itu kata Roh itu paling banyak digunakan kepada Roh Kudus Bapa atau Yesus? Ya Roh Kudus, Pak. Roh Kudus. Tapi kebanyakan Kata roh bukan kata Roh Kudus langsung, kata roh. Kata roh itu bisa mengacu Berarti kepada roh manusia. itu adalah titel Roh Kudus. Roh itu roh. Roh Kudus karena secara spesifik Roh Kudus mengacu kepada roh. Roh itu sendiri. Benar? Ngerti nggak? Roh Kudus mengacu kepada roh itu sendiri. Berarti paling banyak roh itu digunakan kepada roh. Nah, bagaimana dengan roh Yesus Kristus? Bagaimana dengan roh Yesus Kristus? Roh Allah Bapa. Kayak kamu salah konsep. Kamu bilang Roh Bukan Kudus. salah konsep yang salah kamu Kamu itu bilang tadi, paham. coba ulang. Roh Kudus mengacu kepada Roh Kudus mengacu kepada roh itu sendiri. roh itu sendiri. Nah, roh itu sendiri. Kalau dibilang roh jahat mengacu kepada Kan roh saya udah kudus bilang, juga. kan saya udah bilang paling banyak Roh Kudus itu roh itu mengacu kepada Bapa. Itu kan berbicara kealahan, ngerti nggak? Itu kamu udah salah lagi di situ, udah salah mengacu kepada siapa? Kan Kita berbicara kealahannya, ngerti nggak? Roh kealahannya, ngerti? Roh Allah itu rata-rata mengacu kepada Bapa, Yesus atau Roh Kudus. Kebanyakan digunakan kepada siapa? Itu kan. Itu aja kamu udah bingung di situ. Kamu mungkin salah paham lagi di situ. kamu pintar ini loh. Sebenarnya di sini itu pemakaian kata roh bukan ininya. Iya, Pemakaian kata pemakaian roh kata paling roh. banyak dipakai mengacu kepada Roh Kudus. Nah itu yang lebih cocok. Nah, sedangkan kata roh sendiri, sedangkan kata roh sendiri itu bisa mengacu kepada siapa saja. Jangan kau bilang Roh Kudus mengacu kepada kamu itu tahu, saya udah garis bawahi, kita itu berbicara tentang kealahan mereka, bukan semua roh. Makanya saya sebut satu persatu pribadinya, ya aku. Makanya saya bilang kata roh itu apakah paling banyak digunakan kepada Roh Kudus, Allah Bapa dan Allah Anak. Tapi kamu mau coba berarti bisa mengacu ke roh jahat. Nggak ada yang mengungkit roh jahat, nggak ada yang mengungkit roh manusia, nggak ada yang mengungkit nafas segala macam, nggak ada. Yang kita bahas itu pribadi itu, ya itu kamu udah melenceng lagi. Itu iya. Kamu bilang iya. Kamu kan? bilang tadi Roh Kudus itu mengacu kepada roh. Nah, itu ya, yang mengacu salah kepada satu roh. kami. Kok salah apa? Berarti kamu nggak memperhatikan kalimat awal saya. Kalau begitu, Kata roh Kudus mengacu kepada roh itu sendiri. Itu iya, yang kamu ya, bilang Roh Kudus tadi. itu sendiri. Kan roh itu sendiri ya, roh itu sendiri. Roh Kudus, benar nggak? Kalau itu sendiri itu apa berarti? Arti nggak? Roh kamu mengacu kepada roh kamu sendiri. Kamu bisa paham nggak? Roh kamu bisa mengacu kepada roh kamu sendiri. Roh Kudus, nama roh itu nama Roh Kudus mengacu kepada roh itu sendiri. Berarti Roh Kudus itu sendiri. Kalau kamu bilang Roh Kudus itu mengacu kepada roh dirinya sendiri, itu kamu boleh bisa menginterpretasi. Kan roh yang saya bilang paling banyak roh itu digunakan kepada siapa? Ngerti nggak sih?
itu aku maju nanti pribadi ya. Udah salah ini dari Bukan nama tadi. lagi. Tahu nggak kamu itu dari tadi udah salah. Bukan nama lagi. Ya ampun. Susah jelaskan sama orang kayak gitu serius. Dari Latihan debat. Kamu latihan sama Ini jadi apa ya? Jadi rekam direkam. dari tadi kan kamu kamu yang bikin kamu bingung sendiri. Dia nggak bisa, dia nggak ngerti bahasa saya. Intinya jangan ya walaupun kita orang keras ini kamu maksudnya seperti orang lain kalau kamu bilang Roh Kudus mengacu kepada Bapa Nah. itu kalau pemahaman Sabellianisme itu udah langsung oh ini Sabellianisme. Kayak tadi kan bilang kok tadi. Udah dipertegas Pemahaman loh tadi. Sabellianisme itu dari awal yang pas saya datang itu pas kamu bilang oh ini pemahaman jatuh ke sini Itu pun karena ini mereka tadi bilang nama, kamu bilang nggak ada nama pertama. Ya ampun Roh Kudus ya kan kamu kan permasalahkan itu nama Roh Kudus. Ya makanya saya bilang kamu yang permasalahkan pertama loh. Kamu yang membuat pernyataan itu pertama. Baru saya bilang Roh Kudus bisa mengacu kepada Bapa. Berarti saya mengacu kepada pembahasanmu. Bisa kamu paham nggak sih kalau kamu yang buat pernyataan? Berarti saya hanya mengikuti jalurmu. Mungkin saya cek lagi rekaman nanti karena saya kayaknya nggak ada saya Cuma dengar- kamu yang beda di sini loh. nggak ada saya dengar bahwa Udah. Roh Kudus itu mengacu kepada Bapa. Yang saya tahu kata Roh itu sendiri mengacu kepada Bapa. Kalau Roh Kudus Ya udah, lu percaya nggak Roh Kudus itu bisa mengacu kepada Roh Yesus Kristus? Bisa. Apa? Coba Bentar, Roh Kudus itu, lu percaya nggak Roh Roh Kudus itu Kudus bisa mengacu kepada Roh Yesus Kristus? Roh Yesus Kristus. Ah. Bukan mengacu kepada Yesus Kristus, kan Roh Yesus. Kan Yesus Kristus. Nah, kalau Roh Yesus iya, tapi kalau Ya ini udah. bedanya loh, Kak. Ah. Iya, kalau perbedaannya loh. Ah. Kalau kita bilang bagaimana? Roh Kudus mengacu kepada Yesus Kristus, itu udah masuk pribadi. Kamu Roh kita Yesus bilang, itu bukan pribadi. Roh Kudus mengacu kepada Roh Yesus. Ah. Berarti itu bukan Oke ya, oke ya, kita Ah, ikuti itu jalur tadi ya. masalah. Roh. Roh ya, ikuti Yesus jalur Kristus ya. pribadi nggak? Yesus Kristus pribadi. Pribadi. Roh Yesus Kristus. Roh siapa? Berarti ini Enggak, roh berbicara. siapa? Roh Yesus Kristus. Roh siapa? Rohnya Yesus ini. Berarti Yesus Kristus mengacu Yesus Kristus kan? Nah, terus gimana? Kan kamu yang bilang, berarti kalau Yesus Kristus aja dia bilang nggak dipakai roh, berarti Yesus Kristus berarti mengacu pribadi. Berarti roh Yesus Kristus berarti nggak masuk pribadi. Berarti makanya saya masuk ke logika kamu roh Yesus Kristus. Roh siapa tadi? Roh Kudus mengacu pada roh siapa? Berarti Yesus pribadi atau bukan? Yesus adalah pribadi. Nah, berarti mengacu kepada Yesus. Kalau Mengacu pada berbicara Yesus. roh, ini berarti bukan berbicara Roh Yesus Kristus. Roh sujud abadi. Roh siapa? Sujud abadi. Kamu pribadi bukan? Berarti mengacu kepada rohnya, bukan pribadinya. Roh Yesus, berarti Yesus Kristus kan? Yesus Rohnya Kristus. loh mengacu kepada roh Yesus, Yesus. bukan tubuhnya. Rohnya Yesus Ah, Kristus. yang membuat kamu hidup apa? Bukan roh. pribadi. Tetap pribadi, masuk pribadi. Enggak. Kalau saya bilang roh Hilma mengacu kepada Hilman Yesus. mengacu kepada saya. Roh sujud. Itu beda Beda lagi, nggak bisa. Ini baru dapat ya ini. Itu beda lagi karena kita nggak bisa bagi-bagi. Kok nggak bisa roh? Saya paham. Kita berbicara roh. Ya saya paham kan. Roh Kudus mengacu kepada roh sujud. Berarti yang mengacu ini rohnya sujud, bukan pribadinya sujud. Kan kamu Rohnya sujud. berarti Ya kan? itu sujud pribadi atau bukan? Ya bukan ini. Kamu kaitan di situ lagi. Kok kaitan di situ memang benar kan? Kamu bilang, ya saya mau setuju kalau misalnya hanya Yesus Kristus saja yang itu. Berarti Roh Kudus mengacu kepada Yesus Kristus, berarti mengacu Itu kepada ibarat berarti mengacu kepada pribadi ya kan? Ya. Berarti saya masuk ke logika kamu. Saya paham itu. Roh Kudus mengacu kepada roh siapa? Itu saya paham. Saya maksudnya. Akhirnya kamu samakan Ah. Roh Kudus ini dengan akhirnya kamu bilang Roh Kudus itu mengacu kepada Yesus Kristus nanti. Enggak, makanya saya Ini kasih yang kamu saya paham. pernyataan, Tapi ini pertanyaan paham. itu supaya kamu mengikuti jalurnya, biar kamu paham mana yang kita bahas, mana yang tidak. Nah, Tadi ya. kita membahas. Ah, entar. Ini ya, saya ambil Ah. contoh. Kita ambil contoh ya. Jangan disobek. Nggak boleh itu disobekin. Ini
Ini ya. Ah. Ini kita anggap ini Roh Kudus. Anggaplah itu Roh Kudus. Ini Yesus. Ah. Oke ya, ini Yesus ya. Ini rohnya Yesus. Oke. Beda kan? Hah? Ini rohnya Yesus. Yesus Kristus, iya kan? Ini Roh tadi Kudus. Roh. Ini Yesus. Ini rohnya, roh Yesus ini. Mana Yesus? Ini Yesus. Ini Yesus. rohnya. Berarti Yesus nggak punya Kayak pribadi. kamu Yesus punya nggak roh kan? Yesus nggak punya pribadi gitu. Iya ini pribadinya nanti. Enggak. Dengar dulu. Enggak, berarti dipisah. Berarti ini berarti nggak bisa. Ini hanya roh. Ini Iya, ini Yesus. hanya Yesus. Ini Yesus. Ini hanya roh. Ini hanya Yesus. Karena secara dengar saya penjelasan saya lah. Kamu kasih penjelasan. Ah, ya udah, oke. Ini kali. itu kacau itu sesat. Sematik. Oke, Ini memang matematika. satu. Matematika. Ini memang satu. Kayak Ah. kita kan manusia punya roh, jiwa. Tetapi jiwa sendiri bukan pribadi, roh sendiri bukan pribadi. Oke ya. Kok roh bukan pribadi? Berarti Roh Kudus bukan pribadi? Bukan pribadi Roh Kudus. Dengar dulu. Ini Jangan tidak semua roh itu. Kamu jangan Harus bilang. Terus ini saya bicara mengenai Apa? saya manusia. Ah. Ya, manusia. Ini kan Yesus itu manusia. Ah. Allah juga. Oke lah, kita bilang Allah juga. Dia punya roh. Kalau Oke, manusia, oke, Saya punya roh. Oke. Sama kayak kita punya roh, jiwa. Yesus itu punya jiwa. Yesus itu punya roh. Yesus itu punya tubuh. Sama seperti manusia. Namun roh Yesus ini tidak sama dengan pribadinya. Menjelaskan pribadi itu harus tiga ini. Baru dikatakan. Dari situ kamu udah Oke, ya. kena. Ya nanti Ngerti kamu nggak? jelaskan. Berarti, nah, Nanti seumpama gini, roh ini, roh Yesus ini kan, roh Yesus ini kan membuktikan nantinya sama dengan Roh Kudus ini nanti. Roh Kudus kan mempunyai kepribadian juga kan, iya kan? Nah, kalau ini nggak ada, Ini nggak bisa dibilang roh Yesus. ini nggak bisa dibilang roh Yesus. Ini hanya roh terpisah dengan Yesusnya. Iya. Ya memang nggak bilang ini. Karena kalau misalnya roh tanpa tubuh itu bukan pribadi. Bukan Oke, pribadi. bukan pribadi ya. Iya betul. Nah, berarti kamu Oke. udah salah di situ. Itu yang kamu bilang ya. Itu yang kamu bilang. Enggak ilustrasimu. Ilustrasi Ilustrasi kayak gitu. Saya. Nah, udah kena di situ. Enggak lah. Oh, kok enggak ya Bentar ampun. dulu. Ini sudah satu. Atau saya nggak ubah lagi ya. Saya ubah lagi. Nah, Di dalam Yesus Kristus ini ada roh, ada roh, ada jiwa. Nggak bisa Oke. itu nggak bisa dipisahin. Nggak bisa dong. Ya memang nggak bisa dipisah, ini satu ya. Ah. Ini satu. Tapi kalau kita misalnya tarik roh ini, menjelaskan roh ini, roh adalah itu tidak sama dengan pribadi. Oke. Pribadi Kecuali dong. kalau enggak lah. Sekarang begini, kalau kamu bilang rohnya itu terlepas dari pribadi, itu kita bilang rohnya itu roh apa? Roh apa? Dulu. Roh apa nanti? Seseorang Itu bisa pribadi, loh. contoh, Ini misal roh. penjelasan definisi, Kan, iya. bukan masalah pisahnya. Itu bukan definisi. Lah, saya berbicara definisi. Kalau Karena definisi gini, jiwa itu apa? karena kamu definisi mengacu roh, itu apa? roh itu sendiri. Masa- Harus kita menjelaskan pribadi. Makanya nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Oleh gitulah manusia. Kalau tanpa roh itu bukan pribadi karena roh itu mengacu kepada Ini ya, apa? kita dengar roh definisi. Roh itu kan nafas yang dihembuskan Allah. Itu definisinya loh. Hah? Di kalian udah kapal. Roh itu Kamu nafas Allah. kamu paralelkan Nefes itu bukan roh loh. Salah kamu di kejadian kamu udah dikasih tahu nefes itu bukan roh. Bukan roh. Hey, Nefes bukan roh, roh itu Yesus ruah itu betul. Nabi. Nafas. Nefes itu lebih kepada jiwa, pas Steven bilang. Jiwa. Makanya Jiwa. dibilang binatang pun punya nefes, tetapi binatang tidak punya ruah. Jiwa. Nefes itu mengacu kepada jiwa ya. Iya. Sorry. Salah. Enggak salah. Udah salah Ya, ya. salah ya. Tapi ini masih Oh, oke. Oke. Jiwa kan ini Jiwa. nafas Jiwa. hidup. Mengacu kepada ini intelijen manusia, roh. Ya kan? Kalau Masuk itu ke mengacu intelijen. kepada apa kemarin? Ruah. Wah, nefes. Nafas kan. Nafas. Nefes itu kan nafas, Iya. ya kan? Nah, nafas itu katanya Pak Steven, itu lebih mengacu kepada Jiwa. jiwa. Jiwanya. Dan itu cuma kepada manusia, lebih ke arahnya kepada manusia saja yang punya. Makanya kita nggak bisa definisikan. Makanya saya bilang nggak usah Salah dulu lagi. melebar ke sana. Salah lagi enggak? Salah lagi ya. Beda pandangan. Salah lagi Salah enggak? lagi. Enggak salah itu. Jadi Jadi ini nggak bisa. ibarat inilah. Itu kan banyak orang yang menjelaskan pribadi itu kan terdiri dari tiga, roh, jiwa dan tubuh. Oh. Itu memang nggak bisa Berpisah. berpisah. Karena kalau berpisah bukan pribadi. Oke, setuju ya? Setuju. Setuju dulu dari situ.
Setuju ya? Setuju. Oke. Oke, dia setuju Oke, ya. setuju ya. Saya tahu nanti. Saya udah tahu maksudnya. Iya, ini. Kan kamu setuju ya? Ayo dulu, Oke. karena pengejarannya di sini nanti. Pengejarannya di sini ya. Saya udah tahu. Oke, Kamu oke. samakan nanti akhirnya nih saya tahu. Tapi dengar dulu penjelasan saya. Oke ya. Parah lu baru. Terus satu lagi ini. Udah anggaplah ini tubuhnya. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Rohnya. Walaupun ini berbeda, tapi ini satu. Oke ya. ya. Walaupun berbeda, tetapi satu. Iya. Berarti bisa Nah, dikatakan kalau disebut Roh Kudus, Nah, oke, Roh Kudus bisa mengacu kepada Roh Yesus Rohnya Kristus. Yesus. nah, Ini kan mengacu kepada Rohnya Yesus ini, iya kan? Mengacu kepada Iya, Roh Yesus. iya, betul. Nah, kalau sudah mengacu kepada Roh Yesus, berarti walaupun ini kan saya sudah bilang tadi ini berbeda ya, berbeda. Anda ikut aja. Kita udah deal ya. Ikut aja. Oke, tadi saya sudah katakan bahwa memang ini tidak bisa berpisah. Ah, Kalau berpisah berarti itu bukan pribadi. oke. Walaupun Bukan pribadi Yesus ya kalau dia terpisah. bisa ya. Kalau rohnya terpisah dengan Yesus berarti bukan pribadi pribadi Yesus. Yesus. kalau Ya. tidak ada ini bisa dikatakan malah bukan Bukan pribadi. Memang pribadi, bukan tetap pribadi. Nama aja. Nama aja. Bentar dulu. Ini aku bersih. Sebenarnya kamu penjelasan udah masuk ke poin kami. Udah masuk ya kami. Udah masuk Iya, poin kamu. nah, ntar dulu. Penjelasan itu, binatang ini diberi dia tidak apa yang tidak diberi Dia nggak dikasih roh. dia tidak dikasih roh ya. Iya, jadi dia pribadi tapi tanpa roh. Jadi Pribadi tanpa roh. walaupun Dia jiwa dan tubuh saja. walaupun ini tidak ada roh, dia tetap pribadi Udah sebenarnya. bisa karena Nggak kamu bisa. sendiri bertentangan Nggak dengan bisa, Tunda. dengan ini penjelasan kamu dari awal. Dari awal. Karena Hanya kalau satu, iya. makanya kalau salah satu di ini dipisahkan berarti Kamu udah gini. Kamu sudah melanggar ini. Bukan. Kamu udah melanggar firman Tuhan. Karena yang membuktikan kita pribadi. Saya tahu. Enggak. Yang membuktikan dulu. Kamu sudah melanggar firman Tuhan, membuktikan kita pribadi yang punya emosi, pikiran yang mengacu kepada roh, roh, jiwa dan tubuh. Ya. Dan kamu sudah melanggar kesepakatan kita yang barusan. Ya benar, Barusan kita sepakat. saya jelaskan. Ayo, udah, lanjut. Ini kan tadi saya sudah Ah, menjelaskannya. Oke, siap. Kalau tidak ada ini berarti mengacu kepada pribadi binatang dong. Sedangkan kita berbicara kepada pribadi Yesus. Nah itu loh, jangan langsung. Iya, iya. Oke lah. Nah kalau begitu, walaupun ini sudah selesai, kalau misalnya roh tidak ada, itu tetap dengan pribadi, tapi bukan pribadi Yesus. Kita bilang itu mengacu bisa kita bilang itu sama dengan pribadi binatang. Karena tidak ada roh. Karena tidak. Ya kan? Itu karena sepertinya tidak ada roh. Ya, terus kecil kan suara itu. Direkam ini kita. Kita lagi direkam itu. Oke lah. Ya. Oke. Kalau begitu, ini Roh Kudus bisa mengacu kepada rohnya Yesus, rohnya ini. Berarti mengacu kepada pribadi. Pribadi. Atau bagaimana? Gimana? Nama nggak? Nama Kamu pribadi. kamu Kami lokasinya di tanya mana? Kamu Kamu posisinya di mana? Pribadi atau namanya? Pribadi atau namanya? Kamu kan Ayo. nggak percaya apa tadi? Pribadi. Pribadi. Ya kan? Berarti mengacu kepada siapa? Kamu pilih sendiri kan punya Pilih sendiri. Kamu pilih salah satu deh. Kamu pilih. Ini kan berbeda jiwa, berbeda. Iya, dari tadi kamu udah jelaskan perbedaannya. Kamu jangan ulang-ulang. Makanya kamu paham. Roh Kudus mengacu kepada roh. Oh, bahkan kepada roh. Oke. Berarti pribadi, bukan pribadi. udah setengah jam kalian berdebat ya ampun. Rohnya Yesus ini loh. Berarti bukan pribadi. Kalau kita bilang ini rohnya Enggak, Yesus, bukan pribadi. Hah? Yesus itu pribadi. Oke ya. Kalau ada roh, kalau ada roh ini, Kalau ada roh. kalau ada roh ini, kalau nggak ada berarti dia masuk hanya termasuk ini. hanya kayak binatang kamu bilang. Tidak Kalau binatang. ada ini beri pribadi Pribadinya. Yesus. Kalau Oke. kamu tarik roh, kamu nggak peduli itu, Oke. berarti dia bukan pribadi. Ya, berarti dia Berarti kamu binatang. binatang. Iya, Binatang. Bener dong, iya kan? Kan kamu Berarti binatang dong. Makanya nggak bisa dilepas dong rohnya. Ya makanya nggak bisa Berarti nggak bisa. dibedakan. Kalau kamu lepas berarti dia bukan pribadi. Ini binatang Iya, kan? betul, Pak. Oke. Memang susah menjelaskan ini Kamu yang dari tadi itu bingung sendiri kamu. Roh Kudus mengacu kepada
rohnya Yesus. Ah. Berarti ininya loh, rohnya ini. Ah. Iya. Rohnya ini, rohnya Yesus ini yang kuat ini. Ah. Roh. Nah kalau kita tarik lagi berarti ini mengacu kepada roh pribadinya. Berarti Oh, roh berarti ya? pribadi. Roh pribadinya Yesus. Roh pribadi. Bukan salah. Gimana sih bahasanya? Salah bahasa. Ada roh pribadi. Enggak perlu Rohnya salah. Yesus ini. Salah dulu, salah dulu. Salah dulu. Ngaku salah dulu. Aku salah. Enggak salah dulu. Salah dulu. Ngaku salah. Salah, oke, salah. Salah bahasa. Salah. Oke. Yang lebih cocoknya itu salah bahasa. Lebih cocoknya sebenarnya rohnya Yesus. Oh, berarti Yesus Kristus sendiri. Yesus. Kembali. Karena Karena roh. karena isinya Isinya di situ. Yesus. Isinya Roh. Gak bisa kamu pisahkan. Berarti pribadi. Berarti kamu posisinya di mana sih sebenarnya? Nama atau pribadinya? Jadi gini. Berarti kalau ini Roh Kudus ini mengacu kepada roh Yesus, itu tidak sama, kalau saya pahami tidak sama dengan Roh Kudus ini mengacu kepada pribadinya gitu. Hah? Tapi rohnya ini, Rohnya ini berarti pribadinya. karena ini berbicara Roh tanpa tubuh jiwa. pemakaian kata. Apa? Nama tadi pemakaian kata. Enggak Nama. kamu. Kalau nama berarti tadi kan itu Berarti yang- itu enggak habis. Kalau nama Lanjut. Kalau nama? Berarti itu tadi yang Enggak, kalau nama berarti kalau nama berarti berarti kalau nama berarti Roh Kudus ini ini kan nama atau disebut bisa kita katakan tadi ini pemakaian iya oke Iya, lah, iya. oke lah. nama Oke lah. Roh Kudus Ah, bisa mengacu Kepada? Rohnya rohnya itu Yesus. apa? Rohnya Pribadi. rohnya Yesus. Rohnya Pribadi. Yesus. Berarti pribadi. Menjelaskan roh itu bukan pribadi. Berarti Berarti apa? berarti apa? Menjelaskan roh itu bukan pribadi. Terus apa? Tapi roh itu yang kita bilang sama dengan roh kita sekarang ini. Yesus itu punya roh. Bukan itu masalahnya. Kamu udah jauh lagi, udah nggak nyambung. Kamu udah nggak Sumpah nyambung. begini, Jud. Sumpah begini. Biar dia jelaskan dulu, dia jelaskan dulu. Ini kan Roh Kudus nih, Jud. Nah, kalau ini Roh Yesus Roh tidak ada, berarti dia berarti bukan bukan pribadi. pribadi Yesus. Sudah mati. Udah mati ya. Berarti kau Tapi kalau bilang ini tadi. tapi kalau ini, Ah. tapi kalau ada Roh Yesus Roh Yesus tetap dalam posisinya. dalam posisinya, dan kita bilang Roh Roh Kudus ini mengacu kepada Roh Roh Yesus. Yesus Kristus. Jadi dia Itu mengacu kepada pribadi atau nama? Atau nama. Ayo. Kamu bilang tadi nggak mengacu pribadi kan? Karena kamu bilang ini nggak mengacu pribadi. Sudah ini pemakaian kata. Saya jadi pusing makanya. Muter terus. Dia bingung sendiri dengan ilustrasi. Padahal sebenarnya hampir dia masuk ke poin, harus hampir benar kamu sebenarnya. Hampir benar. Karena kami tolak ukurnya. Ya saya tahu. Karena kami Karena itu. Nah, apa? Kalian sama, maksudnya kalian bilang nama roh kudus ini tentunya menjadi rohnya Yesus ini akhirnya jadi pribadi. Kan? Jangan salah. Kami tidak mendukung pribadi. Kamu nggak mendukung pribadi. Kan kami bilang. Kalau coba jelaskan lagi ilustrasinya. Nggak mendukung pribadi. Ini Kamu posisinya di mana dulu? ini ya. Pribadi saya. Ini Oh benar. Oh pribadi. Kamu pribadi. Kamu bukan pribadi. Saya jelaskan dulu. Bentar ya. Ini ini kan Yesus Kristus. Ini kepala Tony bantu dulu lah di Punya sini. roh, punya ini kan semuanya kan yang membuktikan dia pribadi kan. Nah, sekarang kita angkat dia, Angkat. rohnya. Rohnya. Berarti Berarti dia dia bukan pribadi. Ya dong. Nah, Ya. Setuju ya? Setuju. Setuju nggak? Setuju nggak? ini bukan pribadi. Yang Iya ini kalau bukan pribadi. iya Karena bukan ini pribadi rohnya. Yesus Kristus kan gini nih. Yang mana yang bukan pribadi dulu yang di